Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rashid Aulia Razak dengan NIM 214062440002. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan bacaan saya dari buku yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888, tulisan Sartono Kartodirjo. Diterbitkan oleh penerbit Komunitas Bambu pada tahun 2015. Buku ini memiliki tebal sebanyak XV 424 halaman dan nomor ISBN 978-602-9402447. Sebelum kita masuk ke inti bahasan, ada baiknya bila kita berkenalan dulu dengan penulisnya. Siapa Profesor Dr. Aloysius Sartono Kartodirjo? Profesor Dr. Aloysius Sartono Kartodirjo adalah seorang sejarawan Indonesia terkemuka yang dikenal sebagai tokoh penting dalam kajian sejarah Indonesia modern. Lahir di Yogyakarta, Sartono Kartodirjo menempuh pendidikan sejarah di Universitas Gadjah Mada, dan kemudian melanjutkan pendidikan doktoral di Universitas Leiden di Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Belanda, Sartono Kartodirjo kembali ke Indonesia dan menjadi dosen sejarah di Universitas Indonesia. Selain sebagai dosen, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan organisasi, termasuk sebagai Ketua Ikatan Sarjana Indonesia dan anggota Dewan Kebudayaan Nasional. Selama karirnya sebagai sejarawan, Sartono Kartodirjo menulis sejumlah buku penting tentang sejarah Indonesia, yang mencakup berbagai aspek sejarah sosial, politik, dan ekonomi, serta gerakan sosial dan pergerakan mahasiswa. Beberapa bukunya yang terkenal adalah Pembangunan Jangkauan Sosial di Pedesaan Jawa, Pemberontakan Petani Banten 1888, dan Sejarah Pergerakan Mahasiswa Indonesia. Sartono Kartodirjo juga sangat aktif dalam kegiatan akademik, di mana dia menjadi dosen sejarah di Universitas Indonesia dan banyak memberikan kuliah tentang sejarah Indonesia. Selain itu, dia juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Indonesia dan sebagai anggota Dewan Kebudayaan Nasional. Sartono Kartodirjo dikenal sebagai seorang intelektual yang kritis dan progresif, yang berperan dalam mengembangkan kajian sejarah Indonesia modern di kalangan akademisi dan masyarakat luas. Dia banyak menulis dan melakukan penelitian tentang sejarah Indonesia, terutama dalam bidang sejarah sosial dan ekonomi, dan sering berpartisipasi dalam seminar dan konferensi internasional. Sartono Kartodirjo meninggal dunia pada tahun 2017 di Jakarta, meninggalkan warisan yang berharga dalam pengembangan kajian sejarah Indonesia dan sebagai sosok inspiratif bagi generasi penerusnya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu garis besar isi, Pemberontakan Petani Banten 1888. Buku Pemberontakan Petani Banten 1888 yang ditulis oleh Profesor Dr. Aloysius Sartono Kartodirjo membahas secara mendalam tentang pemberontakan petani yang terjadi di Banten pada tahun 1888. Dalam buku ini, Kartodirjo menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemberontakan tersebut. Salah satu faktornya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat Banten yang miskin dan tertindas oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang cenderung menguntungkan kaum kapitalis Eropa dan penguasa pribumi. Buku ini terdiri dari 4 bab yang membahas berbagai aspek terkait pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888. Bab pertama membahas latar belakang dan kronologi pemberontakan, sedangkan bab kedua membahas sistem pemerintahan dan struktur kekuasaan di Banten pada masa penjajahan. Bab ketiga membahas gerakan sosial sebelum terjadinya pemberontakan, termasuk upaya-upaya para tokoh masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang diabaikan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Bab keempat membahas kronologi pemberontakan dari awal hingga akhir, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pemberontakan. Menurut Kartodirjo, pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888 memberikan dampak signifikan pada kebijakan agraria di Hindia Belanda. Pemberontakan ini mendorong munculnya reformasi agraria yang lebih baik untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat petani yang selama ini tertindas dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah kolonial Belanda. Berikutnya adalah ciri-ciri historiografi. Buku Pemberontakan Petani Banten 1888, karya Profesor Dr. Aloysius Sartono Kartodirjo, adalah sebuah studi sejarah yang mendalam dan komprehensif tentang peristiwa pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888. Buku ini memiliki ciri-ciri historiografi yang kuat, yaitu mengutamakan data dan fakta sebagai dasar analisis, tidak bersifat spekulatif, tidak memihak pada pihak manapun, dan menggunakan pendekatan interdisipliner. Metode historis yang digunakan dalam buku ini mencakup analisis struktural, pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Sartono Kartodirjo juga menggunakan sumber-sumber primer seperti dokumen arsip, laporan resmi, dan surat kabar untuk memberikan gambaran yang akurat tentang peristiwa pemberontakan. Dalam buku ini, Sartono Kartodirjo memberikan konteks sosial politik pada masa itu dan menggambarkan peran elit lokal dalam mempengaruhi pemberontakan petani. Buku ini bersifat deskriptif analitis, dengan memberikan analisis terperinci tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemberontakan, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan politik, serta strategi yang digunakan oleh para pemberontak. Selain itu, buku ini juga tidak memihak pada pihak manapun, sehingga memberikan analisis yang objektif dan netral. Kesimpulannya, buku Pemberontakan Petani Banten 1888, karya Profesor Dr. Aloysius Sartono Kartodirjo merupakan sebuah studi sejarah yang memiliki ciri-ciri historiografi yang kuat, yaitu menggunakan metode historis, bersifat deskriptif analitis, mengutamakan data dan fakta, tidak bersifat spekulatif, tidak memihak pada pihak manapun, dan menggunakan pendekatan interdisipliner. Sekian presentasi dan pemaparan dari saya mengenai buku Pemberontakan Petani Banten 1888, karya Profesor Dr. Aloysius Sartono Kartodirjo. Sebagai penutup saya ingin mengutip perkataan Sartono Kartodirjo, sejarah tidak hanya tentang pahlawan dan peristiwa besar, tetapi juga tentang kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Oleh karena itu, dalam menulis sejarah, kita harus mengutamakan perspektif dari bawah, yaitu melihat sejarah dari sudut pandang rakyat kecil dan kelompok minoritas. Dengan demikian, kita dapat menghindari pandangan sejarah yang terlalu idealis atau terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Pandangan Kartodirjo ini mengajarkan bahwa sejarah tidak hanya berkisar pada peristiwa-peristiwa penting atau tokoh-tokoh terkenal, melainkan juga melibatkan kehidupan sehari-hari masyarakat biasa. Hal ini berarti bahwa untuk memahami sejarah secara menyeluruh, kita perlu memperhatikan peran masyarakat biasa dan kelompok minoritas dalam peristiwa dan proses sejarah. Secara keseluruhan, Kartodirjo ingin menekankan pentingnya memahami sejarah dari berbagai perspektif, terutama sudut pandang masyarakat biasa dan kelompok minoritas. Hal ini membantu kita untuk tidak hanya menghargai peran mereka dalam proses sejarah, tetapi juga untuk memahami bagaimana faktor-faktor tertentu memengaruhi kehidupan mereka. Terima kasih, itu saja dari saya. Salam bahagia bagi semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.